Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Menteri Polhukam, Bapak Profesor Dr. Mahfud MD yang saya hormati, kepada Bapak Rektor Universitas Atmajaya, Profesor Insinyur Yoyong Arfiadi yang saya hormati, juga kepada Bapak Deputi 7 Kemenko Polhukam, Bapak Rus Nurhadi yang saya hormati, Bapak Dekan FTI WAJ, Bapak Dr. Ari Teguh yang saya hormati, serta para narasumber dan hadirin baik secara offline yang hadir pada hari ini dan online yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungannya, sehat, bersemangat, produktif, dan kreatif. Saya ucapkan juga selamat datang dalam acara Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Telekomunikasi dan Informatika yang mengangkat topik membangun ketahanan cyber bangsa melalui perlindungan data pribadi. Hadirin sekalian, dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi atau privacy rights yang mengandung pengertian sebagai berikut, bahwa hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Dan sebagaimana definisi dari data pribadi itu yang tertuang dalam pasal 1 angka 29 PP PSTE, bahwa data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri, atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk kejahatan pencurian data pribadi ada yang disebut dengan social engineering. Sebenarnya apa social engineering itu? Jadi social engineering itu merupakan manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu informasi rahasia. Jadi social engineering itu umumnya dilakukan bisa melalui telepon, bisa melalui internet, ya, mungkin di antara kita juga sudah pernah mengalami, karena merupakan salah satu contoh metode yang digunakan oleh hacker untuk memperoleh informasi tentang targetnya dengan cara meminta informasi itu langsung kepada korban atau pihak lain yang mempunyai informasi terkait. Nah, banyak informasi ataupun referensi bahwa rantai yang paling lemah itu adalah faktor manusia dalam sebuah sistem keamanan. Sebuah sistem keamanan yang baik akan menjadi tidak berguna jika ditangani oleh administrator yang kurang kompeten. Selain itu, biasanya pada sebuah jaringan yang cukup kompleks terdapat banyak user yang kurang mengerti bahkan tidak mengerti masalah keamanan atau tidak cukup peduli, ya, atau bahkan tidak peduli tentang masalah keamanan. Metode social engineering yang saya sebutkan sebelumnya itu merupakan termasuk yang paling sering dilakukan pelaku penipuan untuk mengelabui calon korbannya. Para pelaku akan mengaku misalnya saja sebagai customer service atau support staff dari pihak bank misalnya, atau kartu kredit, asuransi, instansi bidang keuangan lainnya misalnya. Nah, modusnya berawal dari sebuah telepon yang diterima oleh calon korban yang tidak menyadari bahwa pelaku penipuan sedang berusaha untuk mengorek data pribadi. Dan salah satunya adalah yang kita heran itu mengapa mereka juga bisa tahu nomor telepon kita. Itu juga sudah merupakan pelanggaran juga. Jadi jangan-jangan
bisa jadi dari provider atau apa, nah itu kita juga nggak tahu karena kita nggak bisa menuduh begitu aja. Metode pertama adalah metode yang paling dasar dalam social engineering, dapat menyelesaikan tugas penyerang secara langsung, yaitu penyerang tinggal meminta apa yang diinginkan, misalnya password, akses ke jaringan komputer, peta jaringan, konfigurasi sistem, bahkan meminta kunci ruangan. Memang cara ini prosentase keberhasilannya memang sangat-sangat sedikit, tetapi itu sangat membantu menyelesaikan tugas dari hacker ataupun penyerang. Cara yang kedua adalah dengan menciptakan situasi palsu di mana seseorang menjadi bagian dari situasi tersebut. Penyerang bisa membuat alasan yang menyangkut kepentingan pihak lain atau bagian lain dari perusahaan itu. Misalnya, ini memerlukan kerja lanjutan bagi penyerang untuk mencari informasi lebih lanjut dan biasanya juga harus mengumpulkan informasi tambahan tentang target ini, yang berarti kita tidak harus selalu berbohong untuk menciptakan situasi tersebut. Kadangkala fakta-fakta lebih banyak diterima oleh target. Nah, cara yang populer sekarang adalah melalui email. Dengan mengirim email yang meminta target untuk membuka attachment yang tentunya bisa disisipi worm ataupun Trojan horse untuk membuat backdoor di dalam sistemnya. Salah satu contoh social engineering ini mungkin kita pernah mendapatkan WA ataupun SMS seakan-akan kenal, atau mungkin pernah mendapat SMS tiba-tiba kok ada yang nawar tanah padahal kita nggak pernah jualan tanah, nah itu ya, atau mungkin apapun itu isinya. Nah, menawarkan sebuah produk secara langsung, pertanyaannya adalah dari mana mereka mendapatkan nomor kita? Apakah ini pencurian data ataupun data mining? Apapun itu metodenya tentu tidak bisa dibenarkan. Dan contoh yang lain itu ada hal yang mungkin bisa membantu kita, misalnya untuk data mining itu di Google Search, ya. Di mana setiap kali kita masuk ke Google Search itu ada bagian yang sering paling kita cari akan muncul juga. Hanya saja kita memang harus berhati-hati. Kasus yang terakhir itu adalah kasus yang mengenai satu provider internet yang cukup terkenal, itu yaitu mencuri data-data histori pada web kita, pada browser kita. Ini juga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi semoga dengan FKS ini kita mampu mengambil pelajaran baik secara konseptual, secara praktis, secara teknis terkait dengan perlindungan data pribadi dari para narasumber kita yang sudah sangat kompetennya dalam bidangnya masing-masing, dan semoga kita bisa setelah selesai FKS pada pagi ini atau pada hari ini kita juga bisa menyadari pentingnya keamanan dan paling tidak mulai peduli terhadap data-data pribadi yang kita miliki. Terima kasih dan saya ucapkan selamat mengikuti FKS pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.